Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara kucurkan bantuan sosial. Sayangnya, karut-marut pendataan masih terjadi. Warga yang tak berhak justru jadi penerima bansos COVID-19. Tidak tepat sasaran memicu gejolak di tengah masyarakat. Hal ini disadari oleh Yeni Fitria, warga Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dia mengembalikan bansos COVID-19 dari Pemprov Jawa Barat. Sudah 3 tahun belakangan, Yeni Fitria menerima bansos program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Sebagai penerima PKH, ia tak bisa mendapat bansos COVID-19. Keluarganya menerima Rp375.000 dan sembako yang kini diterima per bulan selama masa pandemi corona. Ya bingung kan, kita kan memang nggak boleh itu, tapi kenapa ada datanya gitu, dapat gitu, karena kita kan sudah tercantum PKH. Katanya carut marut data dari sananya gitu, padahal dari kelurahan sudah menginput ke gubernur gitu, cuman kenapa yang datang malah data yang lama. Pemutakhiran data penerima bansos berusaha dilakukan oleh negara, terutama terkait data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang jadi acuan penerima bansos. Penyaluran bansos bersumber dari data tak diperbarui berpotensi salah sasaran. Saat ini, peran RT, RW hingga pemerintah desa jadi andalan negara untuk memastikan penyaluran bantuan diterima kepada mereka yang berhak. Kita untuk mengetahui tepat sasaran atau tidak, pihak kelurahan itu biasanya melakukan musyawarah kelurahan. Mereka menentukan yang diusulkan oleh RW tersebut atau RW atau RT itu apakah sudah tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Dan mereka juga sambil menyusur apakah masih ada penerima ganda atau tidak. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah bansos, baik program reguler dan non-reguler dalam beberapa tahap. Program reguler meliputi peningkatan jumlah bansos untuk program Keluarga Harapan, PKH, dan Kartu Sembako. Perubahan ini berlangsung mulai bulan Maret hingga Desember 2020. Sementara itu, pemerintah pusat juga menetapkan program non-reguler khusus COVID-19. Sejumlah bansos diantaranya adalah bansos sembako khusus Jabodetabek berupa sembako senilai Rp600.000 selama 3 bulan. Sementara bagi warga non-Jabodetabek, pemerintah pusat memberikan bantuan sosial tunai BST senilai Rp600.000. Total anggaran yang disiapkan yakni Rp110 triliun hingga akhir tahun mendatang. Ketidakakuratan data penerima bansos COVID-19 nyata terjadi. Lalu, bagaimana negara menjamin program bansos pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih? Ini pasti ada miss-missnya, tetapi saya kira DTKS-nya aktif dimutakhirkan dan kemudian kita cepat koordinasi untuk menentukan siapa orang yang akan menerima bansos di luar DTKS. Saya kira ini bisa cepat. Data yang baik itu adalah sangat tergantung seberapa jauh sebenarnya daerah itu melakukan pemutakhiran data. Tak hanya bansos COVID-19, salah sasaran juga terjadi pada program bansos reguler seperti PKH dan Kartu Sembako. Sejumlah cara dilakukan kepala daerah untuk memastikan bansos reguler betul-betul diterima oleh warga yang berhak. Salah satunya melabelisasi warga miskin bagi rumah penerima PKH, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sejak akhir 2019 lalu, warga penerima PKH harus siap rumahnya dilabeli keterangan warga miskin. Ada, di PKH itu ada kumpulan. Sebelumnya itu diberitahu mau enggak rumahnya dilabelisasi itu. Ya kalau saya mau, nggak mampu gitu, Bapak serabutan. Keluarga yang mampu tadi, yang tidak tepat sasaran tadi, saya kasih 2 pilihan. Pilihannya adalah mengundurkan diri atau tetap dilabelisasi.
Kenapa harus mengundurkan diri pilihannya? Karena ini yang paling cepat untuk mereka bisa dialihkan bantuannya kepada yang lebih berhak, kepada yang lebih tepat sasaran. Cara ini cukup jitu membuat warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi mengundurkan diri dari program Bansos PKH. Jangan sampai kemudian bantuan yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Jadi database-nya itu harus juga jelas, harus juga clear. Jangan sampai misalnya orang yang tidak seharusnya, tetapi kemudian dia menerima hal tersebut, menerima bantuan tersebut. Ini kan jadi persoalan. Penyaluran bansos tidak hanya berpotensi salah sasaran, tapi juga rawan penyelewengan. Tim Berkas Kompas menemukan dugaan kasus penyimpangan bansos PKH. Lantas, bagaimana negara memastikan bansos khusus selama pandemi corona tak disalahgunakan oleh oknum? Pak, ini kan hampir setiap bulan udah diambilin, kata orang bank. Terus kata saya ATM-nya, saya ngeluarkan buku tabungan, ATM pun ngikut.